wa ta'ala. Acara selanjutnya tausiah kebangsaan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard bersama. Amma ba'du, ayuhas sadati sadatina al-a'izza al-fudala, selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib saya cintai, para pewaris anbiya ialah al-ulama atau para yai, para ibu nyai, para asatid. Maaf saja kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak dari Forkominda Bekasi, Bapak Bupati, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati Ketua MUI, DPRD, Suriah, dan pimpinan-pimpinan ormas yang saya banggakan. Dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka ulang tahun hari jadi Kota Bekasi. Dan yang saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari jadi untuk mengingat kita semuanya, bukan sekadar dengan hari jadi kita memeriahkan, tetapi arti dari memeriahkan melahirkan rasa syukur kita semuanya apa yang telah diberi oleh Allah sehingga kita mempunyai hari jadi Bekasi. Pastinya untuk menguak sejarah dari mulai tumbuhnya apa yang ada di dalam Indonesia ini yang luas, dari Sabang sampai Merauke, bahwa kalau kita mau melihat menguak sejarah bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, bukan bangsa yang sembarangan. Artinya bagaimana pada waktu itu di Sumatera sudah berdiri kerajaan Sriwijaya. Hebatnya dan kekuatannya pasti beliau-beliau tidak terlepas menjadi orang-orang negarawan di zamannya sesuai dengan kerajaannya.
terkenal sampai kemana-mana yang namanya Sriwijaya. Begitu hebatnya. Di Kalimantan, Mula Warman, Kalimantan Timur, kerajaan yang besar, cukup besar pula pengaruhnya. Kita tarik ke Jawa Barat, dari mulai Jawa Barat Pejajaran dan sebelumnya melihatkan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang besar, terutama di zaman sebelum Prabu Siliwangi, dari mulai Ciung Wanoro sampai ke Prabu Siliwangi. Begitu hebatnya Pejajaran. Kita melihat lagi bagaimana Singosari dan Daha. Terus munculnya Majapahit. Dari situlah menunjukkan kerajaan-kerajaan yang sangat luar biasa. Bahkan di zaman Gajah Mada, Indonesia sudah mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa, karena bangsa pada waktu itu, nenek moyang kita yang mempunyai patriotis yang luar biasa, menunjukkan kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya, walaupun pada waktu itu belum terkenal nama republik, masih Majapahit, masih Pejajaran. Begitu hebatnya yang namanya Gajah Mada dengan sumpah palapanya mampu menguasai Nusantara, diantaranya dari Sri Lanka sampai Indochina. Pada waktu itu juga dunia Islam sudah ada para pendakwah-pendakwah dari dunia Islam yang datang bukan sembarangan orang. Bagaimana para beliau itu masuk ke negeri yang baru dimasukinya, bisa merubah total, menasionalisasi pribadinya sangat cepat, sehingga bisa bergaul. Tidak terlepas para beliau adalah ahli ekonom, bukan kayak Habib Lutfi muter tasbih. Bagaimana membangun ekonomi, padahal dihidup di zaman yang berbeda. Yang hebat lagi di zaman Brawijaya, mengangkat di dalam buku Babat Tanah Jawa itu bisa dilihat, Menteri Ekonomi, Menteri Irigasi. Siapa beliau? Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu putra Al-Imam Barokat. Al-Imam Barokat putra Al-Imam Jamaluddin Husain. Jamaluddin Husain putra Imam Ahmad Shah Jalal. Imam Ahmad Shah Jalal putra Al-Imam Abdullah Udmat Khan. Abdullah Udmat Khan putra Amir Abdul Malik. Amir Abdul Malik putra Imam Alwi Ammal Faqih yang meninggal pada tahun 613. Sampai naik ke atas kepada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Barokat bin Jamaluddin Malik Ibrahim namanya Ibrahim Asmarokondi.
ayah Sunan Ampel, ayah Imam Ali Ridho Kanjeng Sunan Ali Murtadho Kanjeng Sunan Bedilan, Maulana Ishak ayah Sunan Giri, putra Ibrahim Asmarokondi, diangkat siapa? Imam Ibrahim Asmarokondi menjadi Menteri Keuangan di zaman Majapahit. Jadi kalau kita pelajari yang mengangkat agamanya apa, yang diangkat agamanya apa, kok bisa gitu loh. Itu yang saya kagum. Ekonomi berkembang dengan baik, dilindungi oleh pemerintah pada waktu itu karena apa? Income yang luar biasa bisa membangun di Majapahit. Yang di Pejajaran membangun Pejajaran. Beliau tidak cukup hanya ahli ekonom saja, tapi juga ahli pertanian. Makanya beliau masuk ke Indonesia tidak langsung, masuk melalui jalur India. Jalur India yang menghubungkan Cina, dari Cina ke Yathrib, yang menghubungkan disebut jalannya Jalan Sutra. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, dari Madinah sudah berhubungan dengan Timur Jauh. Dengan hubungan apa? Perstekstilan. Maka ketika ayat turun untuk kaum wanita berjilbab, pada waktu itu tidak hal yang suatu mustahil, karena per seorang wanita paling tidak 3 meter atau yang tinggi besar 3,5 meter atau 4 meter di zaman itu. Allah Ta'ala sudah memerintahkan untuk berjilbab, berarti pada waktu itu mulai leher ke bawah kaum wanita sudah rapi, sudah rapat, ditutup dengan jilbab untuk menutup rambutnya pada waktu itu. Mengapa kok bisa pakaiannya berkembang dengan luar biasa? Karena hasil karya hubungan ekonomi antar Yathrib Madinah sekarang sampai ke Timur Jauh. Itu hebatnya kalau mau melihat sejarah. Dari sinilah antar mulai Timur Jauh melalui India, nenek moyang kita dari sana mulai bagaimana cara belajar ilmu pertanian. Memang kalau ditanya memang iya. Kalau dari Timur Tengah, Bib, kan di sana banyaknya padang pasir loh. Jangan kalau kita melihat Taif ya subur luar biasa. Jangan lihat padang pasirnya, bagaimana pertanaman masalah kurma dan sebagainya. Bukan itu saja, semangka, Taif, jeruk dan lain sebagainya. Belum Yaman, sangat subur udaranya, di tengah kota saja kayak di puncak, di Sonaa. Itu diantaranya. Jadi para beliau masuk ke Indonesia bukan adu kesaktian, satu mengeluarkan nur cahaya, satu lagi mengeluarkan tasbih bisa terbang atau lainnya dan sebagainya. Bukan itu, tapi akhlakul karimah yang ditanamkan, juga perkembangan ekonomi sehingga bisa membantu memasukkan income kepada negeri-negeri yang ditempatinya para beliau. Itulah diantara perwujudan daripada rahmatan lil alamin. Contoh yang sangat luar biasa. Tapi apakah perjuangan beliau itu mulus? Tidak mulus. Jangan dikira enak apa. Jangan di zaman seperti kita ini, tidak orang lain. Habib Lutfi tidak mau tahu, saya pribadi maaf saja, begitu datang sudah dielu-elukan. Ada kalanya di pengajian yang lain, tolal badru alaina min saniyatil wada. Enak, belum pengajian makan buah-buahan sudah istimewa, kopinya atau tehnya gelasnya berbeda, pulangnya nanti tebal atau tipis amplopnya kita nggak tahu juga. Loh, itulah enak sebetulnya sih, tinggal luar biasa sudah jadi. Bagaimana tokoh-tokoh kita dahulu cara perjuangannya,
yang masih dari pusat ini ke atas terkadang masih bebas. Iya, yang pakai kemben-kemben, yang tidak sudah menjadi budaya pada waktu itu, bukan karena tidak ada pakaian. Belum menghadapi orang yang belum, ibu-ibu kita pendahulu mungkin yang belum mengetahui bagaimana haid tersebut, masih datang bulan. Belum yang kita menghadapi yang belum tahu kalau habis kencing harus kita cuci dan sebagainya. Beliau yang menghadapi dengan macam-macam pada waktu itu. Kalau kita sekarang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, sudah ngerti jawab Allahumma sholli alaihi. Dulu Allahumma sholli ala Muhammad bengong kita. Mungkin orang yang belum iman pada waktu itu, siapa sih itu Muhammad? Ya kalau fasih, kalau tidak perbedaan huruf pasti. Contohnya umpamanya menyebutkan H bisa saja jadi K, kemampuan pada waktu itu. Huruf dot di huruf Honocoroko tidak mempunyai huruf dot, maka kalau menulis untuk Arab yang dot diganti L. Umpamanya contohnya namanya Ramadan, ini dot di huruf Honocoroko tidak ada dotnya, lalu diganti L, jadi Ramadan tulisannya gimana? Ramlan. Kalau Fadoli Palali, Sayyid Awud jadi Sayyid Awal. Inilah karena kebutuhan pada waktu itu. Ini sejarah. Bagaimana dakwah cara beliau? Apakah patung-patung pada waktu itu dihancurin langsung? Tidak, di zaman Rasulullah pun sampai Rasulullah hijrah tidak dihancurin apa yang ada patung-patung di sekitar Masjidil Haram, di lingkungan Ka'bah itu sendiri. Sampai Rasulullah hijrah, bahkan mau masuk Mekah, Fathul Mekah 3 kali. Itu loh. Nah, pertanyaannya, mengapa dihijrahkan ke Madinah atau Yathrib dahulu sebelum namanya Madinah? Karena dari Yathrib mempunyai jalan ekonomi dari Yathrib ke Indochina, ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Itu sudah berjalan. Ini jalan ekonomi. Maka ketika Rasulullah hijrah, bukan karena tuntutan takut atau tuntutan perut, mau ditekan ekonominya off, tidak, sudah maktub bahwa tetap Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu jangan dikatakan, ditafsirkan Rasulullah hijrah itu kan karena terpaksa. Tidak, itu wahyu kok. Loh, itu setelah beliau hijrah, satu sisi Rasulullah mengemban risalah yang luar biasa, tapi satu sisi bagaimana Rasulullah menyatukan dunia Arab. Timbul piagam Madinah, kumpulkan orang-orang Yahudi, kumpulkan orang-orang suku dan sebagainya, dikasih hak masing-masing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hebatnya. Jangan dikira Rasulullah tidak memikirkan negerinya sendiri tentang kebangsaan, tapi yang lebih tinggi, lebih wajib lagi, Rasulullah menjalankan rahmatan lil alamin, tidak diberikan kepada dunia Arab saja. Islam bukan untuk orang Arab, tapi Islam untuk rahmatan lil alamin. Loh, itu setelah Rasulullah berjuang luar biasa. Jadi cintanya kepada bangsanya, cintanya kepada tanah airnya, tapi kewajiban yang utama bagaimana Rasulullah membawa misi risalah. Lah itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka ditiru oleh para wali yang masuk ke Indonesia khususnya dengan melihat perjalanan hijrah oleh para aulia-aulia, para pendahulu sampai masuk ke Indonesia. Ada runtutan sejarahnya dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Hiduplah ekonomi pada waktu itu, karena sangat penting sekali dengan keberadaan ekonomi. Jangan dikira ekonomi tidak bagian ketahanan dan pertahanan nasional. Pertanian termasuk bagian ketahanan nasional. Dikira apa? Lah ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jadi kalau kita mau meramaikan, memperkuat pertahanan nasional, yuk bareng-bareng kita jaga ekonomi kita. Jangan sampai ekonomi kita mau digoyang-goyang. Setuju? Setuju. Kalau kita ngeritik masjid kita itu mentereng, tapi tetangga yang tidak makan kita nggak tahu. Masjid kita mewah terkadang, yatim kita yang putus sekolah kita pun tidak tahu. Bagaimana anak-anak kita yang lulusan SMA terkadang mau menuju perguruan tinggi, faktor keuangan tidak mampu, kita pun terkadang tidak tahu. Nah, inilah satu contoh. Maka Rasulullah membangun masjid dengan pola-pola sederhana tapi lingkungannya sangat sejahtera. Itulah diantaranya. Wali 9 pun masuk. Jangan dikira Wali 9 itu melarat. Kalau mau dibangun ala Timur Tengah bisa, tapi lihat kondisi bagaimana manfaatnya. Cukup sederhana kayak Masjid Demak, Masjid Banten, Masjid Cirebon. Itulah yang sudah memberikan satu percontohan untuk kita semuanya yang dirintis oleh para Wali 9. Tinggal kesadaran kita sejauh mana mempunyai tanggung jawab kita akan membangun bangsa ini, membangun negeri ini. Sejauh mana kita dituntut partisipasi kita. Karena itu bagian kontribusi untuk meneruskan, mengisi perjuangan yang telah dirintis oleh para sesepuh-sesepuh, para pendahulu. Sampai diperlukan mengingatkan kembali, bukan sekadar kirap merah putih rame-rame kita bawa merah putih, tidak, tapi untuk mengingatkan kembali, untuk mempertebal. Apa diantaranya isi kandungan yang ada di dalam merah putih? Harga diri kita, jati diri kita, kehormatan kita. Kita selalu diingatkan 3 hal: harga diri kita, kehormatan kita, jati diri kita. Diingatkan oleh kirap merah putih. Satu sisi kita harus sadar bangsa kita itu bangsa yang besar. Tokoh-tokohnya yang seperti tadi saya ceritakan di atas luar biasa. Maka dari itu kalau kita menjadi regenerasi penerus sudah wajar. Karena kecintaan kita kepada para leluhur, para pendiri bangsa ini, dan kepada bangsa dan republik ini yang kita cintai, sehingga kita mempunyai pendirian sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Setuju? Nah, harusnya gitu dong. Itulah. Maka dengan hari jadi tidak semudah kita membuat hari jadi. Bukan ulang tahunnya seperti malam ini, tapi kita merintis bagaimana jadinya kota Bekasi, Kabupaten Bekasi atau Kerawang dan sebagainya. Ayo kita menengok sejarah para sesepuh, para leluhur kita. Kapan kita ikut andil untuk membangun negeri ini dari yang kecil, dari Bekasi, Kerawang, mungkin yang kabupaten per kabupaten mempunyai hari jadi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mampu tidak kita membelanjakan terima kasih itu sendiri? Memanfaatkan kalimat terima kasih, diaplikasikan, disosialisasikan. Ini kayak apa senangnya para leluhur kita yang ikut andil besar
dalam memerdekakan bangsa ini, senang luar biasa. Tapi para beliau akan kecewa di dalam bakanya masing-masing kalau melihat bangsa ini mudah digoyang. Apalagi kecintaannya kita kepada bangsa dan tanah airnya melentur. Saya sering membawa ketika Rasulullah bersabda, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Ini terkadang oleh oknum bisa saja dimaknakan dibalik. Kadar bobot seseorang beriman tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya luar biasa sama Rasulullah, membumbung imannya luar biasa. Oh, kalau begitu umat Islam khususnya umat beragama pada umumnya, bagaimana cara menghancurkannya? Gembosi dulu kecintaannya kepada nabinya, kepada rasulnya. Cari kelemahan-kelemahan yang dianggap itu suatu kelemahan. Oh, ibu bapaknya Rasulullah kan belum Islam, belum beriman, dan lainnya. Itulah, dan lain lagi. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lain daripada itu, dengan segala cara ngebosi orang cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau umat ini sudah jauh cintanya kepada para nabi, para sahabatnya, para rasulnya, itu paling mudah dibenturkan antara sesama kita. Karena apa? Imannya sudah mulai melentur, kecintaannya sudah mulai kurang, semakin kurang. Maka oknum-oknum tersebut dibelokkan bagaimana caranya menghancurkan. Kalau begitu mau menghancurkan umat Islam atau mau menghancurkan negara, kurangi kecintaannya. Sebab kalau dia cintanya luar biasa, semakin kuat nasionalismenya, semakin kuat kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kepada tokoh agamanya mereka masing-masing. Dengan kekuatan itulah sulit untuk mudah dipecah belah. Maka jauhkan umat ini percaya kepada ulamanya, dari mulai percaya kepada para aulia, para wali dan sebagainya. Nanti kalau umat ini sudah tidak percaya atau kurang terhadap para ulama, mudah umat ini dipecah belah, khususnya umat Islam. Dan bagaimana pula cara menghancurkan bangsa ini? Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya, bikin macam-macam hoax dan sebagainya, supaya apa? Goyah umat Islam, khususnya bangsa ini kurang kepercayaannya kepada pemerintah ini dan lain sebagainya. Kalau sudah yang demikian terjadi, paling mudah bangsa ini dihancurkan. Karena apa? Oknum-oknum yang ingin berantakan negaranya ini mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Tunjukkan kalau tidak. Itu diantara. Ayo kita jaga negeri ini, khususnya hari jadi Bekasi ini, bagaimana ekonominya supaya maju, masyarakatnya tentram dan lain sebagainya. Kayak apa sih para sesepuh kita bangga dan senangnya di bakanya masing-masing. Tapi kalau kita melihat dipecah belah ini, nangis para beliau di dalam kuburnya. Apakah itu kita cara membahagiakan para beliau? Apakah kita menjadi bangsa yang akan mengecewakan para pejuang-pejuang kita? Tunjukkan kalau tidak. Allahu Akbar. Nah itulah. Nah, apalagi ini akan merayakan 17 Agustus, lebih luas lagi. Kalau ini hari jadi Bekasi, kita akan melihat Indonesia yang berapa kerajaan-kerajaan tadi yang telah kami utarakan, kami terangkan tadi. Maka dari itu, buktikan kalau kita cinta Indonesia. Ayo kita galang persatuan. Partai boleh berbeda, Indonesia tidak akan berbeda.
Betul? Bendera partai boleh banyak, merah putih cuma. Setuju? Kira-kiranya ada yang mau mengganti merah putih? Jangan main-main kalau mau mengganti merah putih. Setuju? Nah itu dong, kita bangga Bib Lutfi, seneng udah begini. Bib jam berapa Bib? Jangan panjang-panjang, kita pulangnya jauh Bib, hampir jam 1. Udah masih hah? Ini kayak kaos ngadalang weh. Itulah harapan. Saya senang kalau melihat bahwa Bekasi bersatu luar biasa seperti malam hari ini. Semoga dengan al-ukhuwah malam ini akan menjadi turunnya rahmah untuk kita semuanya. Kalau saya cuma satu doanya, kebanggaan, dari bangganya. Ya mau ditafsirkan masa bodoh lah, ini kecintaan. Kalau orang cinta itu sulit. Jadi kalau kita melihat orang-orang umat begini luar biasa, ya Allah, kami tidak bisa membalas warga Bekasi, cuma kita hanya bisa minta, ya Allah, kelak kita bersama warga Bekasi di bawah bendera baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat syafaatnya, mendapat rahmah dari Allah Ta'ala, dan mendapat syafaatil kubro, diaku oleh umatnya. Itu yang saya harapkan. Bareng-bareng besok bersama kita fitahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, walaupun sekelumit. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya tausiah dan doa.